Investasi pakai modal nggak? Lah investasi bodong aja pakai modal. Investasi bodong pakai modal. Apalagi investasi dunia akhirat. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Teguh Wibowo. Beliau selaku founder dari SMP IT Global Mulia, SMK, juga University perguruan tinggi, beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pengawas, anggota, serta guru-guru semua, ibu dan bapak yang saya dan kita muliakan serta hormati. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh, para ustadz, para kiai, para wali-wali murid, dan juga calon wali-wali murid, siswa-siswi yang hari ini kita bersilaturahim dalam rangka open house, sehingga ibu bapak merasa bahwa sekolah ini adalah rumah juga bagi anak-anak kita semua. Sebagaimana rumah adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling menenangkan. Sejauh-jauh orang pergi, berharap dia bisa kembali ke rumahnya. Nah, kenapa kemudian Global Mulia membuat kata-kata dengan open house, supaya ibu bapak merasa sekolah ini adalah rumah bagi kita semua dan rumah bagi anak-anak kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswa dan siswi-siswi, ada SMK, ada SMP juga yang saya cintai, saya banggakan. Bersyukur ibu bapak, hari ini kita punya tempat sekolah yang nyaman. Ini ada istri saya, April Jasmine. Sekarang kita lagi mikirin anak kita nih, Pak Kiai, udah sekolah di tempat yang lain, kelas 1, tapi kayaknya kelas 2 SD ini harus digeser ke Jawa Timur, digeser ke Malang, pesantren. Kalian di sini nginep nggak? Enggak. Pulang kan? Pulang. Saya punya anak, insya Allah bulan Juli kita mau pesantrenin, masih SD kelas 2. Apa yang bikin saya dan istri, ini buat kita semua nih, dibilang kangen, rindu, tega-tegain aja udah. Karena ketika Allah memberikan pesan penting, maka di dalamnya ada sesuatu yang amat sangat penting buat dijaga. Dan Allah memberikan pesan kepada ibu dan bapak yang punya anak, yang punya keturunan. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
tidak? Ini pesan Allah penting di ayat ini. Makanya kalau ibu bilang tega banget tuh soulmate sama April, atau mungkin ada orang bilang ya Allah gak kesian apa anak masih SD udah dipondokin, mana pondoknya jauh banget. Bukan kita nggak punya hati dan perasaan, tapi jangan sampai ke depan hati dan perasaan kita terluka lebih dalam lagi. Biarlah luka hari ini menjadi obat di masa yang akan datang. Rindu itu memang berat, Dono. Sedih, perih, beneran. Ini belum berangkat aja udah perih hati. Belum berangkat, ngitung hari udah perih hati. Perih. Tapi perihnya hati hari ini mudah-mudahan kelak akan ada obat yang diberikan oleh Allah sebagai penghibur lara dan sedihnya jiwa. Kenapa saya dan kita semua harus berpikir keras tentang anak? Ini pesannya sebetulnya. Pertama Allah bilang nih di ayat tadi, hendaknya orang yang punya anak keturunan dia harus punya rasa khawatir, rasa takut yang amat dalam. Tuh kalau Allah kasih tahu ibu bapak, orang yang punya anak keturunan harus punya rasa takut dan khawatir, kira-kira itu pesan penting apa tidak? Penting apa tidak? Hati-hati lo ya kalau naik gunung, itu pesan penting nggak? Kenapa disebut atau disampaikan hati-hati oleh guru kita atau oleh ibu bapak kita? Karena bisa jadi di gunung ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang bisa bukan cuma melukai tapi sampai merenggut nyawa. Sehingga orang tua kita bilang hati-hati ya, khawatir, jaga diri. Allah kasih pesan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Buat kita yang punya anak, yang punya keturunan, ibu dan bapak, hati-hati. Kata Allah, waspada, harus ada rasa takut dan khawatir. Itu pesan yang pertama. Kalau Allah sudah memberikan pesan agar kita takut dan khawatir, maka sesungguhnya di balik pesan itu ada kebaikan dan keselamatan. Jadi kalau ada mama, papa, manggil mama papanya, emaknya, ayah, ibu, gitu ya. Kalau udah pesan hati-hati nak, itu pesan cinta, itu pesan sayang. Hati-hati nak, di sana jaga diri, jangan bilang bawel amat sih lu mak, cerewet bener lu pak, gua udah gede, gak usah diingetin, gua tahu apa yang gua mesti lakuin. Pada saat orang tua memberikan pesan hati-hati, itu tandanya cinta dan sayang. Saat Allah memberikan pesan khawatir kamu kalau punya keturunan, itu tandanya Allah cinta dan sayang. Kenapa harus khawatir? Ketika anak keturunan kita lemah, dzurriyyatan di'afa. Kalau dzurriyah, anak keturunan kita lemah, maka jangan sampai lemah. Harus punya modal takut dulu, khawatir dulu. Khawatir itulah yang akan merespon ibu bapak mau melakukan apa buat anak. Saat kita takut naik ke gunung, maka persiapannya bawa apa?
bawa Yasin. Bukan, cuma nyambi nanti di sana. Apa persiapan orang naik gunung ketika takut? Bawa kompasnya, bawa perbekalannya, bawa tendanya, bawa makanannya. Pada saat ibu khawatir kepada anak, takut anaknya lemah, apa yang ibu bapak lakukan untuk anak-anak kita? Ayo, ini kan pesennya nih, efeknya ibarat orang tuh ada efek domino, nyambung kemana-mana. Disuruh takut, disuruh khawatir, berarti disuruh siap-siap. Apa yang dipersiapkan oleh bapak, oleh ibu supaya anak kita tidak lemah, tidak lemah iman, tidak lemah akhlak, tidak lemah ilmu? Satu, apa? Siapin doa. Untuk main duit aja gitu ya. Doa dulu, doa. Doa dulu, doa. Apa doanya? Masih bayi, mau sekolah di mana? Lah bocah kita kan baru lahir kan langsung masuk ke sini apa? Masuk ke global mulia kan enggak, doa itu gimana doanya buat anak? Rabbana atina doa yang panci lunas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min wa dzurriyyatina waj'alna agar supaya dzurriyyah kita tidak dialpa, tidak lemah. Baca doa, doa minta ke Allah, ya Allah, semoga dzurriyyah kami, anak-anak keturunan kami jadi orang-orang yang bukan cuma iman takwanya mantap, tapi dia menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang bertakwa, sehingga nanti perjalanan kita dituntun oleh Allah, dituntun oleh Allah. Ketika ibu bapak sudah doa memohon agar anaknya menjadi anak yang soleh solehah, lalu hari ini ibu bapak menitipkan di SMP IT Islam Terpadu ya Pak Kiai ya, sekolah SMP Islam Terpadu Global Mulia, ada SMK-nya juga, ada perguruan tingginya juga. Mudah-mudahan gitu ya, semoga ini jawaban dari doa-doa kita, gitu ya. Betul nggak? Ibu lebih sering doain apa? Doa biar punya kulkas ini, atau doa biar timbangnya pada baru semua ini? Doa, nanti Allah yang kasih petunjuk. Maka saya bilang tadi, mudah-mudahan kalau ibu bapak sering doa buat anak, semoga keberadaan anak-anak kita di SMP Islam Terpadu ya Global Mulia ini adalah jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baru yang kedua, habis doa tuh dia aku pulang ini Pak. Oh, ini masalah aku, ini benar-benar duit, kalau cuma duit beneran. Ini mah duit beneran, ini nggak bohong. Duit, udah, nggak ada buku, nggak duit ini mah. Punya duit. Kita jangan sekolah di sini. Punya duit, punya banyak apa dikit?
Kalau ditanya punya, jawab punya, jangan bilang enggak. Kalau ditanya banyak apa dikit, bilang banyak. Orang kumpul di majelis, malaikatnya penuh. Lu ditanya bohong, kata malaikat amin. Benar. Belajar dari menghargai doa orang. Contoh, Masya Allah lu orang kaya, jangan bilang gue mau miskin, jangan. Udah dibilang kaya lu bilang miskin. Lalu orang kaya, waduh gue gak punya apa-apa, jangan. Lu orang kaya, amin, Masya Allah, biar jadi doa. Ini kan kita kagak ada orang doain, kita patahin doanya. Masya Allah itu mau banyak lah, gue gak punya apa-apa lah. Orang mau bilang, amin, ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan benar seperti doa lu gitu. Kita gak pernah tahu, tiba-tiba lagi lewat malaikat, pas lewat ini ngomong set, amin, begitu. Kita gak lihat. Makanya Nabi bilang, kalau doa jangan bosan, karena kita nggak pernah tahu di waktu kapan, di saat kapan tiba-tiba doa itu diangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika ada orang mungkin dia bercanda, mungkin dia bercanda. Insya Allah mesti gue ada duitnya banyak banget, mungkin basa-basi. Tapi kalau kita meyakini itu sebagai doa, itu sama kayak ada, saya punya kiai dulu dicerita nih, namanya kiai nggak boleh nggak punya jawaban. Ada murid datang, Pak Kiai, saya pengen bisa jalan di air, apa wiridannya? Yang cerita almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, guru saya. Kata Kiai, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting tuh pulang murid bawa wiridan, bisa jalan di air. Kiainya mungkin asal jawab, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya yakin dengan kalimat itu, dibaca, diwiridin, benar jalan di air. Kiainya kaget, lah kok bisa? Saya kan cuma basa-basi. Yang penting tuh murid pulang bukan bawa harapan hampa. Dicoba Bismillahirrahmanirrahim, ngejempur tuh kiai. Apa yang bikin beda? Yakin. Teman kita ngomong mungkin hatinya mah amit-amit mendoain dia, mulutnya berkata baik, Anda yakini itu kalimat terbaiknya. Allah akan melihat keyakinan Anda, bukan keyakinan dia. Ana inda dhanni 'abdi bi. Itu namanya apa sebutnya tuh? Kalau roller coaster. Apa namanya kalau kita tuh sefrekuensi apa ya? Hah? Lupa. Chemistry. Apa ya? Udah lu pikirin kan, lu cari aja lupa ya. Gue cuci PR misalnya sekali dulu ya. Nah, kita tuh harus yakin bahwa dengan ini ibu kan kalau ditanya, kok ada udah sekolah mah mana, yang penting sekolah, yang penting belajar, yang penting dia mah bisa belajar, yang penting. Nggak ada beda antara sekolah SMP IT Global Mulia dengan SMP global. Misal, nggak ada sekolah SD negeri yang dibiayai pemerintah dengan SD swasta, soal pelajarannya sama. Di sini 1 tambah 1 tetap 2. Nggak mentang-mentang mahal jadi 4. Sekolah ini kan gratis 2. Lalu mah sekolah di sini mahal 1 tambah 1 4. Tetap 2 Pak Kiai, ya kan? Rukun
juga tetap 5. Rukun iman nggak mentang-mentang mahal jadi double. Jadi ya lu kalau yang di negeri rukun Islamnya 5, lah sekolah mahal sama ke negeri, dari sini malah 8. Enggak, tetap sama. Semuanya isi sama, Pancasila udah 5. Apa yang bikin beda? Keyakinan kita yang bikin beda. Ibu yakin nggak anaknya sekolah di sini? Sehingga berani bayar. Kalau nggak yakin mendingan nggak usah, capek-capek lu bayar. Bener Pak Kiai? Bener kan? Apa yang bikin kita berani bayar mahal? Berapa sih? Gue ngomong mahal aja. Pak Kiai itu berapa sih? Oke, 8 juta untuk masuk per bulannya. Gopek. Murah gitu ya. Lah saya pikir mahal Pak Kiai. Mau murah deh. Mahal atau murah itu bukan cuma soal sudut pandang. Anda yakin apa enggak? Kalau Anda nggak yakin, ngapain di sini? Itu mah buang-buang duit beneran. Orang 1 tambah 1 SMP sini sama SMP luar sama 2 juta kok. 4 kali 4 16, sempat nggak sempat tolong dibalas. Yang bikin kita mau keluar duit mahal, mungkin lebih mahal, walaupun buat kita murah, tapi mungkin lebih mahal dari yang lain, keyakinan kita. Betul nggak? Kalau nggak yakin, mau ngapain lebih mahal? Ada yang gratis kok, sama. Bener nggak? Bener nggak? Aku yakin sama 2 tambah 2 4 beneran. Mau SMP mana juga selama di Indonesia Pancasilanya tetap 5. Nggak bohong, saya mau beneran, mau ngetes sama. Tapi kenapa kita mau keluar duit 500.000 sebulan, daftar 8 juta di sini? Apa yang bikin ibu bapak mau datang ke sini? Bismillah, saya yakin mudah-mudahan dengan fasilitas, dengan kualitas, dengan segala apa yang menjadi instrumen di sekolah global mulia ini, saya berharap impian saya soal anak bagus imannya, cakep ilmunya, mulia akhlaknya bisa terwujud. Makanya ini investasi. Investasi pakai modal nggak? Lah investasi bodong aja pakai modal. Investasi bodong pakai modal. Apalagi investasi dunia akhirat. Mudah-mudahan rezeki kita diperluas, duit kita dikasih banyak oleh Allah. Kenapa kita berani investasi? Karena kita takut rugi. Nah, itu jawaban berikutnya dah. Sampai jam berapa dipakai aja tadi? Masih terus pakai jam waktu. Nggak usah, bisa aja. Kenapa kita berani investasi? Itu jawabannya. Karena kita takut rugi. Lo kalau nggak investasi emas dari sekarang, lo lihat lo harga emas udah 2 juta segram. Betul-betul aja, udah lu jual belum? Mumpung tinggi. Kemarin setahun 2 tahun lalu emas masih 900.000, sekarang udah 2 juta. Lo investasi dah, jangan sampai 5 tahun ke depan lo nyesel. Udahlah, gue gak mungkin duit 8 juta daftar, sebulan gopek. Murah.
Orang tahu murah, begitu tahu sekarang emas 2 juta. Dulu waktu 900.000 bilang mahal. Mahal segram 200. Begitu sekarang 2 juta. Ya Allah, yang begitu beli 6 kilo. Gua beli 6 kilo. Gitu ya. Waktu emas 900.000 mahal nggak? Begitu sekarang udah tahu hasil investasinya, tuh yang 900 kemarin murah apa mahal? Kalau dunia boleh diputar kembali, ya, rasanya gua mau jual semua rumah gua beliin emas 100 kilo. 2 tahun doang gua nungguin nilainya udah jadi 200 kilo. Terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Begitu. Jangan sampai besok baru sadar. Terlambat kita bicara pendidikan, terlambat kita bicara akhlak, terlambat kita bicara moral, terlambat kita bicara ilmu, terlambat kita bicara soal iman kepada anak-anak kita. Karena saat ini kita menganggap investasi ini mahal. Tahu-tahu 10 tahun ke depan anak kita lah yang jadi presiden Indonesia. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, bupati, gubernur, ulama. Ibu keluar duit, hitung-hitungan deh, sebulan 500.000, berarti kalau setahun 6 juta, ya betul ya, 6 juta kali 3 tahun 18 juta, masuk lagi SMA nya berapa Pak Kiai? Sama, 18 juta tambah 8 juta berapa? 36 juta. Sekarang 36 juta udah bisa nyekolahin anak. Mungkin 15 tahun yang akan datang 30 juta cuma bisa beli cilok. Beneran. Inflasi, apa namanya inflasi Pak Kiai sebutannya? Ya inflasi ya. Dulu 20.000 dapat berapa meter tanah? Sekarang 20.000 dapat apa? Sebelah. Bisa sih di tanah lu sekarang. Sekarang kata kita gede amat gua, sampai anak gua SMA keluar 36 juta. Begitu anak lulus tuh 36 juta cuman buat beli sebelah. Jangan-jangan. Tapi saat itu anak yang boleh hasil dikurskan dengan konversi sebelah. Kalau 30 juta udah bisa di sebelah, berarti ini anak konversinya pakai sebelah. Set mahal juga ya. 36 juta, tapi kan 30 juta cuma dapat sebelah doang ini. Murah ternyata anak gue sekolah. Tapi gara-gara 30 juta itu kemarin, anakku udah jadi menteri nih, jadi presiden nih, jadi pengusaha nih. Dibawa dah berangkat umroh, haji, Singapura, Malaysia, mana lagi? Ke Amerika, Amerika susah. Ini siapa yang kita serahkan? Mungkin apa saya diarah tuh? Modal 36 juta investasi, kagak rugi begitu anak kita beriman, anak kita berilmu, anak kita berakhlak, kagak rugi itu investasi. Jangan kalau kita bicara dunia aja matang, investasi dari sekarang harga tanah masih 1 juta, entar 10 tahun lagi 5 juta tuh. Wih, beli dah. Pelan-pelan yang April gitu tuh. Nggak boleh lihat tanah kosong, main ngukur aja Pak Kiai. Main ngukur aja, katanya kuburan baru mau dijadiin, ngukur aja. Pola pikir investasi itu penting. Di situ ada untung, ada rugi. Sekarang
2 juta. Mahal ya Pak Ustadz emas. Ntar dulu 10 tahun lagi. Jangan-jangan udah 6 juta tuh segram. Kan sama begitu ya polanya ya. Kurang lebih deh. Kalau kita pikir mahal banget sih. Tuh ya di sekolah global kuliah lihat hasilnya nggak ada apa-apanya tuh kalau dikonversi gopek kan kurang lebih 36 juta gitu ya. Malah anak saya ini harus bini mah itu sekolah cuma modal main-main doang, ngayap aja ngayap, modal ngayap aja, kagak ada di kelas kerjanya ngayap aja. Harus bini mah ya itu uang masuknya berapa kira-kira? 150 juta uang masuknya pakai satu anak. Setahun 150 juta udah kebayaran. Jadi nggak usah bayar lagi, setahun 150 juta. Ngajak kok begini bocahnya kalau dititip main perosotan, itu dulu juga ada itu. Ini yang beli perosotan yang banyak, kayaknya anak orang baru datang. Ketahuan gue dapet duit, goceng yang main perosotan sama gue loh. Tapi kan otak kita nggak boleh ke situ. Apa yang menurut kita yakin dia anak gue bayar segini dengan pola begini bisa begini. Tuh, tadi saya balik lagi ke awal tuh soal keyakinan. Ya, maaf soal perosotan di balai desa kelurahan nggak ada. Begitu model begitulah nggak usah beneran. Tapi akhirnya ini anak saya kan sekolahnya emang baru bule-bule ya. Jadi kalau ketemu saya tuh halo lo pikir tuh lagi nelfon gue halo bukan. Mulai saya daktik tuh perasaan. Rencananya dia doang nih saya mau geser karena adiknya di tempat lain. Tapi dia nggak mau kalau adiknya nggak ngikut. Adiknya doang saya geser, nggak mau juga kalau kakaknya nggak ngikut. Akhirnya dua-duanya saya geser. Mungkin secara materi bayarnya murah, tapi secara perasaan itu harga mahal yang harus saya bayar. Rindu itu berat dan mahal. Semakin tersiksa, semakin nikmat menahan rindu. Bukan begitu kita kalau kangen sama orang kan tersiksa, tapi semakin nikmat. Mungkin namanya pesantren bayarannya yang murah aja, tapi saya mesti bayar mahal kerinduan itu dengan istri saya. Ini bukan soal angka, ini soal pilihan atas keyakinan. Kalau bicara angka, mungkin lebih mahal sekarang global mulia daripada sekolah anak saya di pesantren. Tapi kalau soal keyakinan, apa ibu mau bawa anaknya ke sono, ke Jawa Timur? Kata ibu nggak ada, gue di sini aja dah. Nggak apa-apa dah, gue bayar mahal dikit. Ini ketongnya motong enggak kodek aja pada itu dong sono enggak pada sono maksudnya lu mau gak gue ajak ke Singapura gitu enggak kodek kita investasi nggak harus mahal, investasi juga nggak harus murah mahal tergantung kita memilih lokasi ya. Kalau kita beli tanah ya tidak beli tanah. Kalau kita beli tanah di Bekasi sekarang ya agak mahal nih Pak Kiai, ya kan? Walaupun Bekasi ini kan tempatnya produksi transformer. Rokok tambahan aja lewat tuh, produksi transformer mahal. Cibitung, Cikarang mahal. Tapi saya nggak milih kesini, saya milih Bogor semua ujung dikit. Lebih murah harga tanahnya. Tapi mungkin kalau dia untung, bisa untung saya tuh Pak Kiai. Gitu ya. Tapi kalau dia cepat, bisa jadi cepatan ke sini nih duitnya balik. Orang butuh coba ada dia tulis dan dijual sekolah ini dah. Banyak yang nawar. Dijual Pak Kiai, saya beli dah, coba. Nah, ini investasi nih.
dijual. Tapi soal cepat bisa jadi harus bayar mahal. Maaf, misal pekerjaan nanti anak kita, sekolah di mana itu anak? Global kuliah. Itu anak sekolah di mana itu? Pohon bambu lah itu. Kelas pohon bambu di global mulia ibaratnya. Yang global mulia itu nih masukin. Ntar kalau dibentuk yang pohon bambu deh kalau naik. Suka nggak suka manusia begitu. Suka nggak suka. Ya kalau melihat orang kaya ya dari mana? Wah mobilnya cakep pasti kaya. Belum tentu. Bisa jadi minjem. Duit nggak bunyi. Bener nggak? Duit nggak bunyi. Tabungan kagak dibawa kemana-mana. Rekening nggak ada yang tahu. Dari mana lo tahu mobil dia bagus dia orang kaya? Nggak tahu dia habis narik dari isi. Ya, bakalan. Dia habis narik yang kredit macet. Gue lewat pos. Cakep juga mobilnya ya. Kelihatannya itu dia kolektor. Boleh narik. Tapi begitulah manusia memandang. Semuanya serba material. Lulusan mana lo? Jadi acuan. Dulu sekolah di mana lo? Suka gak suka. Investasi bisa lambat, bisa cepat. Nah kita berharap. Kadang-kadang kita bertaruh di awal, tapi berharap di situ ada percepatan yang kita dapatkan. Begitu kan ya? Karena judulnya investasi nih. Jadi paham tuh, ya. Orang main investasi tuh. Murah kalau di Solo bisa naruh duit di hutan. Murah, tapi yang mau beli siapa? Tapi kalau naruh di Bekasi mahal. Tapi sekali bikin tulisan dijual banyak tuh yang narik. Begitu berarti ya. Ibu jangan suka melihat mahal. Dijual ya mahal. Nah, ini pilihan dalam berinvestasi buat anak. Kalau kemudian lulus dari sini bukan cuma akhlak imannya, ilmunya bagus, tapi juga percepatan, ya, mendapatkan kemudahan, ya, dari apa yang nanti dia butuhkan dalam kehidupan. Kenapa enggak? Kan kita sayang anak, ya. Saya nggak anak kita. Saya kewajiban ibu bapak sebetulnya yang Allah suruh, bukan kewajiban sekolah. Yang wajib mendidik anak itu ibu bapak, makanya disebut adalah ibu bapaknya. Tapi karena ibu bapaknya belum tentu punya ilmu, punya juga belum tentu sempat. Kayak saya nih, orang bilang saya ustaz, pemahaman agamanya mungkin ada, tapi belum tentu saya ngajarin anak saya, ngajarin istri saya mending ngajarin istri orang. Istri orang semua ya. Kalau istri orang mandut-mandut, bener. Begitu istri sendiri, kan Pak Kiai, lu ngomong aja sama orang yang ngomong sama gua gitu. Orang kan tahu lu, gua kan tahu lu. Belum tentu punya ilmu, punya waktu. Belum tentu ada waktu, punya ilmu. Belum tentu punya ilmu, punya waktu, punya mau. Ilmu ada, waktu ada, main game aja. Cek aja kerjaan lu. Ada punya waktu di rumah, cekot aja. Bocahnya kagak diajarin. Ada global mulia, udah masuk bedanya ke sono. Biar gue enak cekotnya nggak ada ganggu. Biar gue enak belanjanya, kan gitu ya. Biar gue enak main HP-nya. Harus ada dong angka yang dibayar dari kesenangan yang kita mau. Ya masukin aja ke sekolah. Biar kita enak cari duitnya bapak, nggak terganggu, fokus, konsentrasi, nggak perlu mikirin tuh bagaimana matematikanya, bagaimana matematiannya. 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematika Allah kan, ya 1 kurang 1 ini bisa 1000. Iya. Ini punya 1 nih, sedekahin 1 bisa 100. Itu namanya ilmu matematian. Lu pikirin matematian, nggak ketemu rumusnya. Rumus kan 1 tambah 1 2. 2 kurang 2 itu rumus matematika. Ini rumus matematian sampai setengah mati lagi. Gimana sih rumus Tuhan? Nggak ketemu rumus langit.
Nah di sini ada nih matematika sama matematika. Iya. Jadi diajarin tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kekhawatiran ibu, bapak, kita semua sebagai orang tua terjawab dengan kita berinvestasi, berdoa, dan berusaha dengan kita mencari uang, mencari rezeki untuk anak-anak kita, membayar masa depan mereka dengan keringat peluh air mata kita, membayar masa depan anak-anak kita, bukan cuma dunia, tapi juga masa depan anak dan kita semua di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki ibu bapak, keringat air mata yang mungkin selama ini tercurah keluar demi anak-anak bangsa, negara, dan agama, Allah balas dengan balasan yang mulia, istimewa, dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.